Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dufal yang ada di rumah. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama kami di acara Ngabuburit with OSIS. Bersama saya Muhammad Inamul Hasan dan dua teman saya yaitu Marsha dan Joseph. Pada episode kali ini kami akan membahas materi tentang kisah Ashabul Kahfi, 7 pemuda soleh yang tertidur selama 309 tahun. Kisah Ashabul Kahfi merupakan kisah nyata yang diambil di dalam Al-Quran. Tepatnya dalam surat Al-Kahfi juz 18 ayat 9-26. Kisah ini menceritakan sekelompok pemuda yang melarikan diri dari kejaran Raja Zolim demi mempertahankan akidah mereka. Sebagai bentuk perlindungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan mereka selama 309 tahun sebelum akhirnya bangun dalam keadaan dunia yang sudah sangat berbeda. Kisah ini mengandung banyak hikmah, di antaranya tentang keimanan, kesabaran, dan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas banget kalau dijadikan sebagai bahan ngabuburit karena bisa menginspirasi kita agar tetap beribadah dan menghadapi tantangan hidup dengan baik. Kisah Ashabul Kahfi, 7 pemuda soleh yang tidur selama 309 tahun. Pada zaman dahulu, di sebuah negeri yang dikuasai oleh seorang raja zalim, hiduplah 7 pemuda soleh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri mereka dipenuhi dengan penyembahan berhala, dan sang raja memaksa seluruh rakyatnya untuk mengikuti kepercayaan tersebut. Ketujuh pemuda ini berasal dari keluarga bangsawan dan terpelajar, namun mereka lebih memilih untuk menyembah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan mereka diketahui oleh sang raja dan para pejabat kerajaan yang menganggap mereka sebagai ancaman kepada keyakinan masyarakat tersebut. Sang raja yang mendengarkan berita tersebut pun murka. Lalu ia memberikan 2 pilihan kepada pemuda-pemuda tersebut. Yang pertama, kembali kepada keyakinan kerajaan, atau yang kedua, mendapatkan hukuman yang sangat berat. Namun mereka tetap teguh kepada keimanan mereka dan menolak untuk tunduk kepada sang raja. Mereka yang mengetahui nyawa mereka dalam bahaya, mereka berpikir gimana caranya jauh dari pengawasan kerajaan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi sangat jauh dari kota agar dapat beribadah kepada Allah dengan tenang. Pada perjalanannya mereka menemukan seekor anjing yang mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Perjalanan ke gua. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, mereka menemukan sebuah gua yang terletak di daerah pegunungan yang terpencil. Gua itu cukup luas dan tersembunyi sehingga mereka merasa aman di dalam sana. Mereka memutuskan untuk beristirahat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta perlindungan. Doa mereka terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 10 yang berbunyi, "Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu mencari perlindungan dalam gua. Lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam segala urusan kami." Setelah beberapa saat, mereka pun tertidur di dalam gua. Tidak ada yang menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menidurkan mereka dalam waktu yang sangat lama sebagai bentuk perlindungan. Mukjizat tidur 309 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka dengan cara yang luar biasa. Matahari dibuat condong sehingga sinarnya tidak menyentuh tubuh mereka secara langsung, menjaga mereka dari panas yang berlebihan. Tubuh mereka pun dibolak-balik secara berkala agar tidak kaku atau membusuk. Sang anjing yang mengikuti mereka tetap berada di pintu depan goa untuk menjaga mereka semua. Karena tubuh sang anjing yang sangat besar ini, para warga takut untuk mendekati atau memasuki goa tersebut. Berabad-abad pun telah berlalu. Kota yang dulunya
menyembah berhala ini pun akhirnya sekarang sudah tidak menyembah berhala karena sang raja sudah berganti menjadi raja yang baru. Kebangkitan yang mengejutkan. Setelah tidur selama 309 tahun, Allah pun akhirnya membangunkan mereka. Mereka bangun dengan perasaan bingung, mengira bahwa hanya tertidur selama sehari atau setengah hari. Perut mereka mulai lapar. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim salah satu dari mereka ke kota untuk membeli makanan. Salah seorang pemuda pun pergi ke kota dengan membawa uang logam yang ia miliki sebelum tertidur. Namun saat tiba di kota, ia merasa terkejut karena pemandangan kota yang sudah berubah. Mulai dari bangunan, pakaian, bahkan bahasa yang digunakan sudah berbeda dari yang ia ketahui. Ketika ia mencoba membeli roti di salah satu pedagang pasar melihat uang yang ia miliki. Mata uang itu sudah tidak berlaku selama ratusan tahun dan para pedagang mulai curiga siapa sebenarnya pemuda tersebut. Ketika pemuda ini mengisahkan kisahnya, para masyarakat terasa sangat kaget karena kisah pemuda ini tuh sangat tidak masuk akal. Akhirnya pemuda ini pun dibawa ke hadapan sang raja, dan akhirnya sang raja pun meneliti bahwa pemuda ini itu berasal salah satu bagian dari kisah legendaris 7 pemuda yang menghilang selama beratus-ratus tahun lamanya. Lalu masyarakat kota dan pemimpin ini pun berbondong-bondong pergi ke goa bersama-sama. Dan setelah fakta-fakta ini semua terungkap, akhirnya Allah pun menidurkan kembali mereka selama-lamanya. Penduduk kota yang merasa kagum pun akhirnya membangun papan peringatan di dekat gua tersebut sebagai pengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyelamatkan mereka dengan cara yang luar biasa. Terdapat hikmah yang kita dapat dari kisah Ashabul Kahfi ini. Kisah ini mengandung banyak pelajaran yang berharga bagi kita. Di antaranya, 1. Kuatnya keimanan dan keteguhan hati. Meskipun menghadapi ancaman besar, Ashabul Kahfi tetap teguh dengan keyakinan mereka. Ini mengajarkan kita untuk selalu berpegang teguh dengan agama walaupun dalam keadaan sulit. 2. Allah Subhanahu wa taala melindungi hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan hambanya yang beriman dalam keadaan bahaya. Bahkan perlindungannya bisa datang dengan tidak terduga. Salah satunya adalah kisah tidur panjang yang dialami oleh kisah Ashabul Kahfi. Yang ketiga, waktu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkuasa atas waktu, sehingga tidak ada yang mustahil baginya. Ini mengingatkan kita untuk selalu berserah diri kepada Allah dalam aspek kehidupan apapun. 4. Dunia ini hanya sementara. Meskipun Ashabul Kahfi tertidur selama 309 tahun, mereka merasa ini hanya sebentar. Ini menunjukkan bahwa waktu di dunia ini hanya sebentar dibandingkan dengan akhirat yang kekal. 5. Pergaulan yang baik akan membawa kebaikan. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang saling mendukung dalam keimanan. Ini mengajarkan kita untuk memilih teman yang saleh bisa membawa kita kepada kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Penutup, kisah Ashabul Kahfi bukan sekadar cerita sejarah biasa loh teman-teman. Kisah ini dapat kita ambil hikmah-hikmahnya yang masih relevan sampai sekarang loh teman-teman. Kayak sabar dalam menghadapi cobaan yang ada, keimanan yang kuat, hingga keajaiban yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini bisa kita jadikan motivasi sebagai untuk lebih dekat kepadanya. Sekian pembahasan kisah Ashabul Kahfi, 7 pemuda soleh yang tertidur selama 309 tahun. Semoga kisah ini dapat diambil hikmah dan pelajarannya ya teman-teman. Sekian,
episode Ngabuburit with OSIS pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.